Yo, welcome back di kursi interaksi bersama saya still motherfucking Black right here dan juga I am Hey Albi. Hey. Nah, Hey Albi. Hey Albi. Nah, gitu lah lulus ki can ngopi ya, tapi Nulis ya. hah? Can ngopi. Kopi lah nyantai sok slow jeung urang teh kudu kalem. Nah, aduh, Sejati kopi. nancep di hati, asik. Tepuk tangan dulu. Ramai ya. Satu brand kopi yang selalu menemani. Benar, ini udah dari episode pertama, Bi. Ih, Nge-support. ya. Leukeun, sejati, bener, leukeun. Bisa. Leukeun pisan, ieu kerma kopi nangeunah deh kan. Pokoknya iya the best. The best. Kayak urang datangkeun, Bi. Sana, elah. Jadi kopi sana. Kopina datang. Oh, kopi nomor pan di episode ini. Oh. Saya. Jadi, pun berbicara soal kopi, Anjing langsung wae teh. Filosofi. biasanya so berhubungan dengan filosofi gitu. Benar. Sejati kopi diracik oleh Kang Ari Ya. dan juga ada Kang Galuh. Teman saya tuh Kang Galuh yang dari Origma, yang di Origma itu dekat itu apa gereja. Dekat tempat ibadah kamu. Biasa. Kang Galuh ada Kang Galuh. Iya. Kang Galuh. Ya, tahu nggak? Tahu lah orang. Wah, apa? Tapi emang si kopi itu selalu berhubungan sama quote di. Nya gitu. Bener. Sok we ente tingali barudak reels Instagram ayeuna. Lolobana gitu. Mainna sajak gitu kan. Orang boga kuat orang. Naon? Orang boga kuat. Kumaha yang kode ibarat pernah nyin kuat di salah satu kopi shop di Subang. Jadi kuat nate lebih baik pahit kopi daripada pahit naon gitu. Kode. Jadi gernas ya. Jadi pan kan poho deui, urang kan diawali poho deui, urang kuota. Oh. Cenah kan ngobrolin sablek. Nah, ayeuna urang duaan heula we ngobrol. Oh, Tentang kopi. tentang kopi. Karena emang pas pisan kan hujan dia ngopi, ngarokok gitu kan. Tapi Kayak gaya-gaya chills tadi. chill, bener musik-musiknya lo-fi gitu kan. Na. Cuceng, Nah. yonceng. Lai sang plat goong. Nah, itu ngomong-ngomong soal kopi, Bi. Karena kurang guys mendatangkan dua orang yang bisa dibilang apa ya lumayan lama juga di dunia perkopian karena orangnya kurang paham kan, kurang dalam apa aja yang udah mereka apa aja Siki jadi kopi. Tah. Biasanya kudu nyaho kan gitu. Apalagi kan sekarang teh emang loba pisan kafe-kafe. Tapi apakah kafe-kafe sekarang masih mementingkan cita rasa kopi, Bi? Atau emang biasanya mah mudah tempatnya. Tah, Kan mudah kita instagramable. Terus anak-anak senja, kan ada yang kopi sorangan, teman anak senja, anak senja terus anak-anak mental health. Iya mah mental health. Biasanya asik, Bi, gitu kan. Emang gitu ya. Atau Anak-anak ketemuan di aplikasi namanya Tinder. Sih ada tong disebut. Pinder. Benar. Kan? Benar. Kopi shop weh. Aku di kopi shop ini. Kopi nama 20.000 di jam 5 sampai jam 11. Nya biasanya ti jam 3. Itu termasuk kurang. Mun urang ti jam 3. Ketika Jam 11. jadi kumaha Black? Black. Nya kurang langsung we panggilkeun nya.
panggil sih kudu nama. Langsung aja ya. Karena yuk kan penasaran sih bagaimana di menurut segi kopinya ya. Benar. Bagaimana dia teh berproses menjadi pembuat kopi sampai sekarang. Ya. Sampai si kopinya enak ya lah menurut orang. Oke. Kan sebenarnya kita tuh butuh tahu prosesnya ya. Betul. Tapi yang biasanya lamun orang penasaran sebelum mereka jadi bartender deh, nggak teh? Lamun kopi barista. Sebelum mereka jadi barista tuh backgroundnya jadi apa gitu kan? Apakah ada? Sok nusep. Biasanya. Tiba-tiba jadi barista. Ada gitu. Sok remi. Catur. Kan tapi itu emang tidak menutup kemungkinan kan semua orang bisa mendalami. Bisa mendalami suatu pekerjaan kan, Bi? Suatu pekerjaan atau suatu profesi kan. Makanya orang langsung karena mungkin itu adalah fungsi bisa jadi masuk ke fungsi SCHOG ya, Bek? Betul. Betul. Bisa mempercepat proses mungkin ya. Nya dengannya selain itu kan selain manehna berjualan atau meraciknya apakah ada movement gitu kan sedang dijalankan atau emang sedang dibikin gitu kan oke. Karena kan akhirnya udah corona udah nggak ada nih, udah nggak ada, Pak Jokowi udah lepas masker kan, event atau movement dari komunitas termasuk yang kopi bisa jalan lagi. Betul benar ya kita Pak Ari teh dari mana, Bek? Ari setahu saya dari Panglejar. Cicing nama. Rumah nama. Tapi lamun ngebar asik ngebar, boy. Namun kenaon? Eta ngebar. Kan. Ini kan, langsung ningali korek. Kenaon? Masak nah. Koki nah. Ngecerek. Oh, ngecerek. Di Sejati Kopi. Tepat bisa. Tepat bisa. Orang bisa menanyakan seluk-beluk, tapi kan kajero-jerona ya. Betul. Agak di 15 meter ke handap bisa. Bisa, eta. Nanyana. Ntar ada juga galuh nanti bisa ditanya-tanya oke soal pergerakan, namun tersalah sih Subang Menyeduh. Itu kesapa aja? Udah nggak hafal. Apa sih kemarin dulu kayak awar-awar itu Subang. Kayak awar-awar. Subang Menyeduh di pagi hari. Sedang. Sedang Kita lain Subang. Subang. Coba tugas. Salah kan ente? Salah kan? Yang guys, we. Ayo. Mete salah-salah dari sini. Kan, mending langsung we datangkan ya. Ayo. Langsung saja kita panggilkan Galuh dan Aringo. Ya, backsongnya Sucaim Plat Gotong. Halo. Selamat datang di kursi interaksi, sangat ramai sekali. Sangat dingin, Pak. Dingin enggak? Lumayan. Lumayan lah ya. Gede AC-nya. Subang. Filosofinya dingin sekali. Nah, iya kan, can kena nanti geus dibingungkan. Coba. Eta nu unggul euy. Pan urang Kopi kan tadi dengar-dengar penuh filosofi ya, kayak gitu. Nah, bener Pak. Padahal kan kopi itu diracik dengan kopi bukan dengan saja kan, Bi? Ya. Saja. Kan? Tapi emang mendatangkan inspirasi. Bener. Mendatangkan inspirasi terus bisa oge jang. Namanya penyembuh luka borok. Cocok. Bisa. Orang pernah panas, demam, kita meletupan biji kopi yang udah di roaster kan? Oh gitu. Alhamdulillah pahit. Panas banget tuh. Dicager. Tahu ya guys. Anger bye-bye people. Panasnya ke Kedistrak. Biasanya emang sugesti kan, jadi kabawakinnya Bi. Biasanya lamun misalkan ya dahar we kopi, kayak cager. Tapi kurang di dahar teh emang kasuges urang
Jika nih suka nih cager ya gara-gara ngetuk kopi. Cager panas sama lambung jadi. Boleh. Dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri silakan diperkenalkan. Halo, nama saya Aringo. Oke, Aringo. What's up Aringo? What's up, Aringo? Aringo. Ya, Aringo ini dari Sejati Kopi. Sejati Kopi. Kalau sekarang ya, ya. Ya. Kalau sebelumnya di mana aja, Ngo? Udah ini Kalau kerja sih dulu di Borneo Kopi. di Borneo Kopi. Kopi. Kalau misalkan buat ngebar-ngebar yang kalau cuma lagi santai, lagi libur, mungkin di kopi shop Subang mungkin udah pernah coba semuanya lah. Oke. Oh, jadi ngisi part time juga Iya, ya? sih part time. Oke. Sepak terjangnya berarti. Woi, sepak Jauhnya? Sepak bola berarti. sepak bola. Jogging gitu. Meskipun bukan TNI AU, tapi jam terbangnya udah bagus. Sudah bagus. Kan namun di bola merumput. Merumput. Ai di kopi nanda. Meroket berarti. Meroket. Merokok. Merokok apa ngebar? Ngebar aja. Ngebar aja ya. Ngebarin nih. Ngebar nih. Ngabarin itu. Ngabarin. Gimana nih kita ngebar? Ngebar. Nah, sekarang ini ada Agalu juga Bi yang tadi saya spill tuh. Gila, Iya. spill. Spill. Agalu dari mana? Agalu. Dari kedai. Dari kedai. Terus ke sini. Oke. Udah. Dari kedai. Oke. Bener. Bener lah. Nggak salah nanyanya, nggak salah. Nggak salah. Kumanya. Kemana nya, Bek? Kurang minum bola gedengnya. Oh, Coba kalau misalnya menanyakannya soal buka kedai di mana, dari asal mana, gitu. Nah, Itu jelas. Itu Benar. Coba diulang. Gitu. Diulang lagi. Diulang, ya. Pak, diulang, Pak. Agalu. Agalu ini sekarang bar di mana nih? Ngebar di mana? Kebetulan saya punya kedai. Tadi Oke. Mr. Black sudah Oh ya. Spal-spil lah ya. mention Di Origma oke. Kopi. Origma Kopi Terus ya. ada satu lagi namanya Roastery. Roastery. Kopi Roastery. Kopi Tempat Roastery. sangrai kopi. Namanya Cup A. Nah, saya juga di situ di dua itulah. Oh, kalau yang si roastery itu di mana? Tempatnya masih sama, kemungkinan nanti pindah. Oh, masih di Origma. oke. Berarti masih satu lokasi kalau sekarang Satu ya? lokasi cuma lini bisnisnya. Kayak nyangrai kopi pakai minyak. Pakai api. Oh, Pakai api. kan orang apa? Kerupuk sangrai. Di sangrai, berarti itu pakai minyak. Tanpa Pakai minyak. besi. Pakai besi. Pakai gesik. Ente. Terus pakai Ente. Wah, ada mesinnya khusus, terus colok gas, nanti ada api, Oh. masukin kopinya udah. saya harus ke sana harus. Ya, Aduh, mungkin. nah, proses ntar Suatu hari harus Nyoba lah. bawa podcastnya di roastery. Nah, Biar boleh lah. lebih- Boleh. Biar lebih tahu. Mendalami. Biar Di outing jadi ya. jadi kita tahu juga proses dari awalnya Bi, dari misalkan dari si Benar. petaninya gitu kan, terus tahapnya apa aja gitu kan, sampai bisa menjadi kopi yang kita konsumsi sekarang. Kalau kata Pak Karma, dari seed to cup. Jadi dari biji sampai jadi minuman kayak gini. Oke. Panjang prosesnya. Berarti panjang tuh prosesnya tuh. Panjang banget. Kira-kira ada berapa proses tuh Pak? Wah, panjang banget sih, dari kebun, petani, terus nanti diolah dulu, terus baru udah jadi biji mentah, dikasih ke roaster seperti saya, disangrai sampai masak, terus nanti dikasih ke Pango misalkan sebagai barista, nanti Pango yang mengkreasikan jadi sebuah minuman yang enak kayak gini. Oke. Itu kurang lebih gitu lah, kurang lebih gitu. Oke. dari kebun ke Roastery. roastery Roastery baru ke disangrai ya. disangrai dulu, Ya, terus disangrai. baru Kedai-kedai. keluar ke kedai-kedai. Lila ya biasakan lila. Nah, kurang lebih gitu lah. Lila eta. Biasakan lila. Lila, iya lamun misalkan Mau dibahasnya kan ke subuh ya. Ke subuh ya. Mau ke saya subuh. episode dia Bi. Mau saya episode. Bisa dia. ngebaturan, iya, ngebareng di itu, roasting di itu. Bukannya gunana kopi teh untuk bisa namanya. Begadang. Oh, enggak ada kan? Bisa, Kan? Bi. Oh, Susunya kuat. tapi kopinya kopi naon heula, Pan. Oh, beda-beda, Pak. Beda-beda lah. Bisa buat joget, kopi lambada. Nah. Dalam badan, Kopi sucai cap kupu-kupu. lila bodong.
Kopi dangdut. Kopi dangdut, juga ya. joget kan. Bisa Bener. jadi kopi itu multifungsi buat apa aja. Tenda biru, Naon? Hajat eta gawean maneh eta mah hajat. Hajat eta tenda biru. kasih fokusan ya kan. Ya. Jadi, Tak kalau baik ulang lah. Orang ini penasaran ya, naon sok nanya naon. Sok urang kan ngejawab. kopi, ya. Ijian dia, Hmm. barista mereka. Nah, jadi kumaha carana si kopi teh kan katanya gini ya, beda tangan beda rasa. Kita memang ada apa ya, kan ada juga ya kayak misalkan dari satu kafe misalkan ada juga yang si takaran racikannya itu sama tapi tetap aja beda rasanya itu beda gitu lah. Seperti orang lah kalau misalkan main ke kafe yang dulu kerja gitu ya. Biasanya kan saya mah naon sih? Iya, kopi banget Ya iya, ente kan Japanese step mom. Hah? Lemon. Japanese step mom. Lemon. Maksudnya teh lemon. Eta sih. Tapi Japanese step mom lebih menggoda. Lebih manis, lebih tebal. Lebih tebel. Nah, itu Pak. Misalkan diracikan Iya. beda wae rasanya. Sebenarnya- emang kumaha? Sebenarnya sih nggak terlalu beda jauh sebenarnya, kalau misalkan dari segi perorangan biasanya kan. Biasanya kan yang kalau dari si kafe itu kan ada standar SOP-nya kan. Dari tekaran-tekaran si yang lainnya, dari bikin nama Vietnam Drip atau single gin atau dan lain-lainnya gitu kan. Biasanya ada tekaran yang mungkin di standar SOP-nya yang di si kedai itu udah diterapkan gitu. Mungkin biasanya kalau misalkan beda tangan itu tergantung dari customer, kesukaan customer seperti apa. Mungkin dari misalkan Albi atau Black yang mungkin datang ngopi yang mungkin yang kita mau buat atau siapa buat mungkin lebih cocok dibuat sama orang gitu. Ada juga kayak gitu sebenarnya, kayak gitu. Benar. Jadi nggak mungkin kebanyakan orang seperti gitu banyaknya. Nah, Istilahnya ada kayak apa ya? Persepsi aja gitu. Atau masuk suges gak sih? Masuk sih. bisa jadi sih. bisa jadi. Karena yang pernah saya dengar katanya di mana orang ngasaan kopi nu enak, itu yang bakal kita simpen di lidah dan di otak orang teh gitu. Betul. Berarti emang Valid itu, valid. benar gitu. Valid. Itu salah bener, diajar kopi itu, Kopi banget. Iya, selila pasti berartinya. Kopi Kopi. Kopi nama selila gratis. Bismillah. Biasa sih di mana datang apa? Iya mah sorangan di dalam orang. Nyencer. Nyencer. Tapi kan. dari Kang Ango ya. Iya. Kenapa nih? Kang Ango teh terjun ke minyak kopi. Kunaon tak? Jadi awalnya teh emang apa ya? Ketertarikan langsung ke kopi atau emang anjir orang gak sengaja gitu kan. Kayak orang lah di bidang orang kan gak sengaja orang mendalami satu bidang. Ternyata menemukan orang ya passion orang. Sebenarnya sih orang nggak terlalu suka kopi awal-awal pas kerja di yang dulu. Oke. Terus mungkin ini jalan harus mengikuti kerjaan dan mungkin kita juga harus kerja di situ mengikuti kayak standarnya di situ. Mau tidak mau harus suka gitu. Ya. Tapi kalau ditarik ulur nih, kalau Iya. dari tarik ulur, backstory-nya seorang Ngo dan Galuh ini gimana sih gitu kan? Jadi sebelum jadi back to the roots-nya dulu gitu kan. Grassroot. Eta. Jubut. Jukut. Akar rute. Akar. Berarti akar jubutna. akar. Jubutna pangleutikna, Bos. Bener, pangjerona. Pangjerona. Si akar teh. Jadi sebelum Dari Ngo dulu, dari dulu. sebelum Ngo ini ya. Terjun ke jadi barista gitu. Jauh dari sebelum jadi barista. Iya. Ya mungkin kalau dari dibilangin dari anak-anak Subang mungkin tahu ya, mungkin mau kumaha gitu dulu kayak gitu kan. Iya. Nagian ya. Enggak. Ya mungkin tahu lah, maksudnya mungkin dari cerita simpelnya mungkin ya tahu dari anak-anak Subang mungkin kenal dengan Ngo dan sosok mungkin kayak pernah nakal atau kayak gimana lah ya, Ya, dari itu sosok dulunya gitu. Nakal berarti ya. Mungkin dari pas kerja di bidang coffee shop seperti ini udah bener-bener lupa gitu. Dengan kerja mungkin karena memang jadwalnya rutin kerja terus karena butuh ya, bukan karena apa ya, karena butuh dulu, karena butuh bukan karena hobi ya. Iya. Ya mungkin sekarang udah menjalani, udah jalannya ini seperti ini gitu. Tapi awal ketertarikannya sih Awal ketertarikan ya mungkin banyak tantangan sih.
yang dimana kita butuh yang dimana namanya kopi itu bermacam-macam kopi ya sebenarnya ya. Jadi semakin banyak macam kopi ya mungkin anak rasanya akan berbeda-beda gitu. Dan banyak mungkin disebut rasio atau apa gitu. Oke. Jadi makin banyak kopi itu makin banyak tantangan juga gitu. Berarti kopi luwak kan kita beda tantangannya. Beda. Kopi luwak beda eta. Luwak. Pahit eta teu ngeunah nyeri beuteung eta bi. Bener. Aya. Bener. Tapi kalau mau diolah dengan yang bagus mah Pak kayaknya oke ya. Kopi luwak. Oke, tapi tetap kan sejati. Oh, Tah, iya nyaman di lambung. Masuk gak? Masuk di di kantung. hati. Di kantung, Pren. Nancep di hati wae teh. bawa perasaan. Bawa perasaan. Nah, kalau sekarang agak galuh nih. Saya juga penasaran kan. Kalau- Saliwat tunggu. Nah. Dulu banget sebelum untuk kopi nih, ngantor. Oh, ngantor. Ya berarti ya Ngantor. Seorang pekerja kantoran yang pada umumnya. pada umumnya Oke, lah. budak Dari korporat Senin lah, sampai budak Jumat, money lah ya. Budak korporat. Budak korporat, Budak Len. korporat. Bangun jam 7, berangkat jam 8, pulang jam 5 sore. Aduh. Seperti itulah. Dari 2012 lah, 2012 sampai 2018 tuh resign, tapi kenal kopi tim dari 2013-nya malah. Jadi kenal kopi. Awalnya minum kopi sasetan juga jarang sih, sebulan sekali kayaknya. Oh, yang sasetan tuh. Nah. Sebulan sekali nggak suka kopi sama sekali. Kalau mulai mengkonsumsi kopi ini sih? Berawal dari naik ke Semeru. Jadi 2013 tuh naik ke Semeru bareng teman. Terus nginep di Malang kan, di kota Malang. Malang kan biasa kan, suasananya kayak Bandung. Iya. Teduh, terus dingin. Cocok banget kan buat ngopi. Temen ngajakin, "Yuk ngopi yuk di warung kopi, ada warung kopi." Terus dikasih tuh sama si baristanya, "Mas ini Mas." Kasih 3 gelas kan. "Mas ini Mas, ini loh kopinya beda-beda. Ini dari daerah ini dari daerah ini dari ini." Masa sih warnanya hitam kan? Hitam Iya. semua. sama warnanya mah Atas Belum berarti ya. pernah minum kopi kan, sebulan sekali kan. Oke. Kebayang kan Bu? "Ah, teh cobain aja. Tapi ini air putih buat nanti biar tahu bedanya, nanti mulutnya bersih lagi kalau minum yang lainnya gitu." Kan 3 kan. Terus minum pahit. kurang menjual tulisan Tapi emang pahit, Bi. Pahit. tapi Nanya lagi kan ke si Mas Barista, iya, "Mas, ambil. pahit nih yang pertama pahit." "Oh gitu," dia bilang kan. "Oh gitu. Ya udah cobain yang berikutnya. Mungkin aromanya kali ada yang Nah. beda, coba di aromanya." Cium dulu kan. Minum lagi. Pahit juga. Tapi kan dicium aromanya kan. Iya. Kok ini yang ini gosong, baunya bau kopi gitu lah. Bau kopi biasa gitu, kopi gosong lah. Terus yang kedua kurang baunya, jadi rada intensitasnya lebih kurang gitu. Oke. Nggak terlalu strong gitu Betul. si aroma Baunya. gosong. Pada saat itu ya saya Pada saat masih awam kan. Terus yang ketiga itu lebih aneh lagi, yang ketiga malah. Cobain yang ketiga, kok asam? Kok 3 cup ini beda-beda ya? Terus nanyain kan, Iya. kok beda-beda? Iya, itu karena yang kopi serius sih baristanya bilang kalau kopi serius itu kayak gini minumnya. Jadi beda daerah, beda petani itu bisa beda rasa kayak gitu. Terus dia bilang kan, ini kan nggak pakai gula sama sekali kan, Masnya. Terus kita nggak nambahin apa-apa, nggak biar asam gitu, nambahin jeruk gitu. Oke. Nggak nambahin apa-apa, itu pure dari si kopinya. Dari si kopinya. Terus dari situ mulai kayak, anjir balik ke Bandung harus Nyoba. Harus nyoba. nyoba nanam kopi Enggak juga sih. Kalau nanam kopi bertahun-tahun. kan beda daerah beda rasa. Pada saat itu saya berpikir, saya mau beli kapal Api. perang aja. Oke, kapal perang. Oke, kapal perang. Sip. Saya mau beli perusahaan kapal perang aja. Iya. Merek kopinya kan. Enggak juga, enggak kayak gitu, Mas Aldi. Beda-beda Nggak, kan kalau ngulik- kopi ngulik saset dulu nih kan, ngulik beda. dulu ini kenapa bisa beda-beda, terus beli berbagai macam brand kopi, terus ya mulai ngulik dari situ, suka jadi home barista, home brewers disebutnya, jadi tukang seduh rumahan. Nah, tukang Oh, seduh home rumahan. brewers. Oke, Keren ya? Oke. Terus Home brewers, jadi tukang Home brewers. brewers kan penyeduh ya. Brewers kan penyeduh. Jadi Terus lah. penyeduh rumahan. Sebenarnya nggak di rumah, di kosan. Brutus. Siapa Brutus? ngapus di Photoshop mah Bruce hapus. Beras. 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 Lanjut Pak. Lanjut. Beras mana nasi, weh. Yeay, pada
Iya, maksudnya ngulik berbagai macam kopi dari berbagai daerah, berbagai brand. Ternyata ya memang benar beda-beda. Ya. Ya udah beli alat sederhana aja bikin apa? Awalnya tubruk, bikin kopi tubruk. Cus, tetap. Iya. Cangkel, Kalau bahasa cangkel. Inggrisnya tahu nggak bahasa Inggris kopi tubruk? Crash kopi. Kopi. Oh, labu. Goblok, Bos. Oh, Fresh kopi. Baru tahu kan? Karek apa? Nah, itu. Baru tahu. Kalau ke coffee shop di Subang, mintanya Crash. pengen crash kopi. Fresh kopi. Crash. Gitu. Tutorial. Crash. Supaya kelihatan keren ya, Pak. Biar kayak pro coffee drinker. Oh. Biar anak kopi banget. Oh, benar orangnya yang dicap gitu, Pak. Benar. Kebenaran orangnya yang dicap gitu. Yang dicap kopi pro kan. Datang ke kedai kopi. Kan kalau gamer kan pro player kan. Pro player. Jadi pro coffee drinker. Pro kopi drinker. Pesen kalau misalkan di bar pesen naon? Sweetie. Enggak, pesennya Thai tea. Itu lain bisa. Aing mah yo 560. Nah, dan 560 P60. Ah, 560. Gayana, lambung bejadung. Gaya lambung bejadung. Ada mah urusan tukang, dari barangnya. Nunggu berana geus kieu. Oh, jadi gitu. Jadi Iya, urang iya. oge me nanya, me katinggalina sedikit paham lah Pak. Ya, sebenarnya gitu kan. Enggak sebenarnya yang crash tadi mah bercanda. Weh, Kita mah serius. Bercanda kopi tubruk aja udah, kopi tubruk. Udah terus ngulik-ngulik kopi terus sampai sekarang terus kerja di maksudnya ngulik di berbagai kedai kopi di Bandung. Oke. Karena sebenarnya lamanya di Bandung. Lamanya Jadi di istilahnya Bandung. kalau disebut berkarir mah ya, berkarir sebagai tukang kopi di Bandung gitu. Tapi perbedaannya kalau di kita nih sama di Bandung, apakah emang prosesnya sama nggak sih? Kalau di kopi prosesnya sama sih. Sama. Yang beda tuh peminumnya aja. Oh jelas. Orang beda. benar sih beda. Beda Orang kan? yang mana? Beda. 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 Ya, Kalau black minum di Subang, terus minum di Bandung baru sama. Iya itu. Kan Tapi satu orang orang. Iya, satu selalu Satu orang, kan? Tapi orang selalu pesen satu kopi yang sama, Pak. Iya. Contoh namanya. Misalkan namanya. Yang tadi teh Japanese Stepmom, Oke. saya lemon, beansnya Hitomi Tanaka itu kan ada beansnya Meguri ya ini lah. itu kan enak beansnya kan roastingannya agak hitam-hitam kan agak coklat gitu agak besar gitu Boleh. agak besar gitu si beansnya gitu. Sushi Kaseiko. Push tit. Tapi emang asli deh. Hah? Resep Japanese. Orang resep selain itu ya nggak selain filmnya maksudnya selain filmnya gitu saya suka Japanese Suka berbau hal-hal Jepang. Jepang orang namanya lamun sebutna enggak wibu masuk di dadaser Ibu-ibu. wibu Loading. ya orang resep yang berbau Jepang gitu tapi Oke. dan kebenaran ada Japanese itu pertama saya nyobain dibuatin sama Ngo Oh iya. yang ada lemonnya Japanese lemon. Iya, berarti. yang buat seseorang yang nggak pro drinker kayak saya Iya. cocok pisan bi Cocokna? jadi cocoknya karena emang ting tanamnya ting bercocok tanam cocoknya cocok ya nah maksudnya kopi lemon jeung gulana sih jadi tepati apa ya nggak pati pahit gitu ya nggak Nggak strong. Asam manis. asam manis jadi Asin jika ya? ayah jadi jika sayur asam tapi karek ku lemon ku walu yo Di santan. Jeung santan. Jadi kolak sih, jadi kolak kopi jadi. Tapi orang pas nyobain Japanese lemon memang punya experience yang beda dari sekadar kopi gitu. Eta sih orang. Iya. Jadi beda kopi teh nya asam gitu. Kayak kopi asam, amis, asin, rame rasanya. Nano berarti. Ya, Dapat eta ya, harus ya, amin. Ya. Oke, mantap. cocok kan? Cocok. F5 nah gitu.
Lanjutlah. Gajinya taeken lah. Siap. 2 batang mah. Oh jadi gitu jadi Ya, kurang lebih dari tahun 2013. Oh, pengalamannya ya. Itu backgroundnya dulu pakai kantoran, gara-gara naik gunung, diajakin ngopi, terus berarti kenal naik kopi gunung sama ke teman. mana ya? Dulu mah sering sih ke Bromo, terus Sindoro, kayak Oh gitu. yes, Semeru di mana? Lapak kaki saya. Misalnya kan gitu. Sekarang bisa jadi gitu. Kan Gitu. pernah ke Semeru, lapak kaki. Berarti lamun urang campuran nincak kumaha? Nyatu di dia pak, di Di- itu. Jadi gitu ya. Tuh. Sekarang mah jarang sih. Jarang pak. Kemarin kan ke gunung. Gunung mana? Gunung Putri. Pokoknya pak ya guys. Naik muntang. So anak gunung. So paling gunung gitu kali. Mana Tuh, so paling camping gitu kali. pas masang gas bisa. Bisa video call. Video call. Untung aya sinyal, mana mun sinyal, mun susah sinyal kumaha. Filmna Raditya Dika. Nah, jadi itu backstory-nya, Bi. Backstory dari Sedikit lah, sedikitnya dari Agalu dan Ngo. Nah, kalau Agalu ini bisa dibilang sekarang seorang barista bukan? Sebenarnya bisa aja karena masih nyeduh kopi juga di kopi shop saya sendiri. Oke. Nah, sebenarnya ada ini nggak? Sorry saya potong. Kalau misalkan jadi barista itu ada patokannya kah atau harus gini deh. Misalkan Standarnya seseorang itu bisa dikatakan Indikatornya. barista itu kalau apa gitu. Kalau sepengetahuan saya tuh sama aja kayak bartender ya. Jadi seseorang yang bekerja di Bidang. bar, terus membuatkan minuman. Kalau bartender ya mungkin liquor ya atau berbau alkohol gitu. Aduh, iya, Kalau si barista tuh ya kopi. Tapi secara profesional emang profesinya dia bener nggak ada kerjaan lain. Emang berpenghidupan di situ. Gitu. Ya misalkan kayak Pak Ngo gitu. Ya barista. Barista. Gitu. Bisa dikatakan barista. Bisa dikatakan barista. Kalau Ngo merasa barista, Ya dibilang oke sih barista. bisa dibilang barista Iya. ya. Bisa dibilang. Nah, kalau kata Ngo nih, standar barista itu harus bisa apa? bisa naon pak? Yang standarnya barista sih harus bisa cuci gelas. Si gelas, Ya, Pak. Karena yang kita lakukan tuh cuci gelas mulu. Bener, Bi. Udah Bener bisa ya? mana? Cuci gelas, ngangkat galon. Bener. Banyak kerjaan tuh barista tuh bukan hanya sebut barista keren bisa bikin kopi, ternyata banyak kerjaan. Oh, ternyata lebih konkret ya? Iya, banyak. Oke, Di dunia- oke. Jadi kayak kalau mungkin pernah dengar di dunia dapur kayak chef gitu, ya nggak masak mulu kan? Ada jam, maksudnya ada saatnya ketika dia harus nyuci piring atau nyiapin bahan-bahan. Sama barista juga ada saatnya dia nyiapin ngangkat-ngangkat galon sebelum buka warung, bersih-bersih satu-satu dan lain-lain. Banyak tugasnya lah. Cuma memang kalau untuk skill pasti dia lebih jago bikin kopinya dibanding misalkan Waiter. kayak ya pekerja lainnya di coffee shop itu kayak waiters atau kasir gitu. Berarti barista teh hanya untuk membuat kopi. Iya, kurang lebih gitu. Kalau misalkan pembuat teh, eta kan Pembuat teh saya kurang tahu ya. Pembuat teh mungkin barista teh kalau bahasa Inggrisnya mah tea maker ya. team Team maker. maker. Team maker aja sih kayaknya. Atau Oke. mungkin sekarang ada sebutan lain saya kurang tahu ya. Kalau di kopi sih barista. Tapi si skillnya sendiri harus balance sama knowledge-nya nggak kalau seorang barista gitu kan? Pengetahuan. Oke, Kurang membaca. Ya mungkin nggak di bawah ya. Ya kurang lebih gitu ya Pak ya. Kalau kurang pengetahuan maksudnya kalau misalkan gini, Albi nanya misalkan datang ke Sejati gitu mau pesen kopi, misalkan nggak tahu kan, belum pernah ngopi misalkan, tapi pengen nyobain kopi, terus gimana caranya biar Albi pengen tahu apa yang dia suka, ya pasti nanya. Nah nanti si barista ngasih tahu itu kan dia ngandelin knowledge-nya, pengetahuan tentang produknya di coffee shop-nya, tentang kopi yang dia pakai di coffee shop-nya kayak gitu. Jadi Abi mau kayak gimana misalkan, misalnya pengen kopi susu, kopi susunya panas gitu, terus kopi susunya panas, pengen banyak susunya atau banyak kopinya, terus kopinya pengen yang strong atau enggak, nah itu si barista nanti. Bisa custom gitu ya? Bisa, itu salah satu part of job Si barista. si barista gitu, ya, salah satu pekerjaan barista lah. Benar. Bisa. Jadi
Tapi emang selain kita harus punya knowledge terhadap kopi itu, kita juga kan harus bisa membaca mungkin konsumen ya kan. Kalau di industri kopi itu kan ada kayak dua bidang. Satu di hospitality sama service, kayak hotel. Oke. Jadi harus ngandelin pelayanan juga baik, ramah customer, kayak pegawai pom bensin senyum sapa salam kayak gitu. Matiin dulu mesinnya. Iya. Dari nol ya Senyum Pak. sama salam kayak gitu. Jadi Senyum dulu ada dari nol. hospitality-nya, Iya. pelayanannya juga harus bagus. Terus Betul. yang bidang yang lainnya itu food and beverage. Jadi penyajian ada kan nggak semua minuman kopi ada makanan juga. Jadi food and beverage. Si minumannya juga harus higienis, harus nggak boleh misalkan ditambah baygon rasa jeruk. Nggak mungkin kan, maksudnya itu kan jadi salah satu job si barista tuh bikin minuman yang bagus dan baik buat customer, nggak boleh asal. Nggak boleh asal gitu ya. Intinya Oke. gitu. Jadi dua bidang itu si dunia kopi itu atau dunia barista itu kurang lebih dua irisan itu. Jadi Tapi harus bisa semuanya. Ada nggak sih Pak, Kak Pango ada nggak yang datang gitu ya? Ya orang boga penyakit lambung tuh kopina aya nu cocok tuh. Ada juga, ada. Oh, iya. Banyak sih yang maksudnya kan mungkin dari yang orang alami itu banyak juga ya, banyak meminta yang pengen ini, pengen itu, pengen ini gitu. Karena memang kita keinginan customer ya kita buat gitu. Mungkin sebelum dibuat tuh kita jelasin dulu. Oke. Dengan proses seperti ini, dengan biji seperti ini atau apa-apa. Jadi supaya nanti ada orang-orang yang kita sajikan tuh dia udah tahu proses seperti apa, biji apa. Nanti suatu saat dia datang lagi, kita udah nanti ada next mungkin pengen nyoba yang lain gitu. Oke. Nah, jadi gitu Bi. Oh gitu. Kurang lebih gitu. Jadi nanti bisa request ke baristanya. Lambung request. Kopi lambung. Isi lambungnya request atau kemana? Jual mana? Lambungnya request. Tong nur kan. Aku ganti lambung. Ganti lambung apa ganti lambung? Ganti lambung. Jual beli lambung kan ada di Bukalapak. Tidak bos. Oh. Tapi lambung kan ada murah ada. Oh. Kemarin diskon. 12. Berarti masing-masing sudah berapa tahun lah? Masing-masing dari Agalula? Mungkin lebih dari 7 tahun kalau saya mah ya. 7 tahun. Ano? Lebih dari 7 tahun. 6. Selama 6 sampai 7 tahun kan? Ada sih kayak kompetisi atau pernah ikut kompetisi apa gitu? Pangot. Oh. Mau ikut? Kalau nggak sih awal-awal di Bekasi di Sukabumi gitu. Nggak salah atau Sukabumi atau Bekasi lupa lagi. Itu tuh waktu diajak sama mungkin anak-anak Bandung ya. Mungkin Subang kalau yang berangkat mau sama Feby. Baristanya Harto mungkin sekarang jadi baristanya Expos. Tapi biasanya apa aja tuh kategorinya gitu? Biasanya kalau nggak sih turun lebih ke latte art biasanya. Oh latte Latte art. art, lebih ke latte art. Gambarnya. Iya, Nggak gambar, latte art. gajah gitu. Latte non. Latte non. Arte gambar. Kayak latte. Latte teh telat. Oh. Latte. Telat. Enggak. Gambar. Gambar. Gambar kopi lah. Menggambar sesuatu di atas kopi. Nah, Secangkir kopi gitu. secangkir kopi. Ternyata kan dari Latte kan nama minumannya. Nah, Oh, gitu. Dan itu dari tahun berapa tuh, Pak? Itu tuh 2020-an. 2020. 2020. Oke. Ada kompetisi itu teh. Iya. Dan menjuarai atau gimana? Enggak sih, awalnya memang maksudnya penasaran juga karena memang udah kerja di bidang kopi udah lama, mungkin belum pernah nyoba ya, mungkin ini yang kita pertama kalinya gitu. Oh, Iya, ini ya. supaya apa? gimana sih caranya kayak bener-bener lomba latte art seperti apa sih gitu. Biar ada pengalaman Ya, juga kan. Iya juga, Gitu. ternyata memang seru, terus banyak momen-momen yang kenal di dengan orang-orang luar, terus banyak teman dan ternyata lebih banyak ilmu sih yang kita dapat. Nah, itu Bi. Sebenarnya nama eta Iya, Sebenarnya jalan. macul ilmu di kompetisi. Bos. Kan WC nama. Orang ini pernah Arita Kompetisi naon? balap kopi. Berarti macul. Balap kopi digantung tuh sih. Tapi ada itu nyaman. Tepuk kopi, kopi nanti ditiup.
tepuk kopi bala ya. Itu mah kopi baru ngayakin lah. Hah? Kopi. Enggak, barista yang ininya. Lu ngayakin lah. Ya bohong dah. Kalau lu udah pernah ikut kompetisi atau ngadain kompetisi pertama medio 2017 kayaknya. 2017. Medio sekitar tahun 2017 lah gitu. Waktu-waktu itu. Terus di Cimahi, Bandung sekitarnya gitu. Terus sampai sampai terakhir 2019 itu di luar Indonesia. Wah, di mana tuh? Menarik. Waktu di Qatar. Oh, Qatar. Sucai platform. Thailand itu Thailand. Oh, itu Thailand. Qatar ini. Qatar. Intro. Qatar mah orang-orang Arab, Arabian. Yalah. Syukron. Itu Syukron Rosta. 2019 sampai sekarang paling jadi coach aja. Jadi coach mendampingi barista yang lain buat ikut kompetisi, support gitu, ngedukung terus ngelatih mereka karena kebetulan saya pernah ikut kompetisi jadi sharing juga sekalian. Yuk, masanya saya udah habis terus masanya yang muda-muda lah gitu intinya. Tapi emang ada kalau di kategori tertentu ya? Kalau kategori ada, jadi kalau di dunia itu ada kompetisinya. Jadi ada World Coffee Championship disebutnya. Jadi kayak Piala Dunia. Pas di Qatar ya. Itu kompetisi apa maksudnya? Itu kompetisi internasional. Jadi setiap negara tuh namanya Aeropress Coffee Competition atau Aeropress Championship. Si Aeropress itu namanya nama alat seduh kopi. Tahu. Keluaran dari US gitu kalau nggak salah. Pokoknya dari luar lah. Terus ada kompetisinya untuk seluruh dunia. Nah, setiap negara tuh ada organizernya yang official ditunjuk dari lembaga di dunianya. Nanti yang menang dari setiap negara itu mewakili negaranya buat di dunia. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah di Australia kalau juara tuh di Australia. Karena saya waktu itu peringkatnya ketiga di Qatar. Jadi yang berangkat tuh cuma juara 1. Jadi peringkat pertama gitu. Jadi yang berangkat ke Australia yang juara pertama. Itu indikatornya apa? Kan kalau latihan itu udah tahu ya kayak harus gambar. Biasanya ada sesi penilaian hasil seduhan. Nah, itu ada jurinya. Ada jurinya misalkan, oh ini kopinya seduhannya nggak enak gitu. Sesimpel itulah. Oh ini enak gitu. Nanti satu meja tuh biasanya 3 orang. 3 orang nanti nyeduh bareng dengan waktu yang sama, dengan kopi yang sama, alat yang sama si Aeropress itu. Nanti disajiin ke juri. Istilahnya blind judging atau nggak dikasih tahu ini hasil seduhan siapa. Nanti yang paling enak sih juri itu biasanya ganjil. Kalau nggak 5-3 gitu. Kalau nggak 5-3 lah gitu. Biasanya ganjil lah biasanya. Kurang lebih gitu. Nanti yang paling enak sama ada orang organizernya yang ngitung 1, 2, 3 yang paling enak yang mana, cup yang mana mereka tunjuk yang paling banyak ditunjuk menang. Kayak gitu. Kalau Aeropress kayak gitu. Nah, ini menarik nih, Bi. Menariknya, saya pengen tahu sebelumnya gitu. Kenapa Agalu ini bisa bisa ke Qatar gitu kan? pakai pesawat. Entar Betul. Betul sekali. Jalan kaki capek, Pak Bek. Jalan kaki itu capek. Saya beli tiket pun niat. nge-track bisa dah. bisa. Pakai kolbak gitu kan, terus di jalan nge-track di Buenos Aires gitu kan. Terus arah ke Buenos Aires ya Oslo. Boleh. Pasti ada jejaring ya? Atau Ada networkingnya. Kebetulan jadi kalau di kopi itu komunitasnya cukup lumayan kuat ya. Jadi setiap kota itu ada komunitasnya, terus setiap provinsi juga ada komunitasnya. Di Indonesia ada komunitasnya. Biasanya yang mengakomodir tuh sebuah lembaga independen di luar pemerintahan gitu. Jadi mereka semua independen gitu.
Pemerintah. Jadi independen gitu, Oke, semuanya oke. independen kalau di kopi. Kalau- Nah, saya bisa ke sana, bisa ke Qatar tuh awalnya di 2018 akhir karena kebetulan saya udah masuk di kompetisi nasional. Salah satu orang yang ikut dari Bandung gitu di Oke. kompetisi nasional di 2018 tuh. Nah, kebetulan mungkin ada scouting atau saya juga nggak tahu sih scouting atau apa gitu, orang luar ngelihat di feed Instagram atau apapun. Saya nggak tahu, kurang lebih gitulah. Karena tiba-tiba ada email masuk ke saya, terus istilahnya bukan saya yang ngelamar, jadi saya dilamar. Oke. Mau nggak kerja sama kayak wanita. kurang lebih relate, gitu. relate. Karena udah ikut kompetisi nasional, jadi mau nggak kerja di Qatar gitu. Oh, Jadi barista. Jadi ditunjuk langsung ya? Iya, jadi si ownernya Wih, langsung kontak via tunjuk email, gitu. terus kita Enggak juga. kita chatting di Instagram, DM gitu, terus ya udah berangkat gitu. Oke, namun tadi ngebahas soal komunitas kopi yang sangat kuat katanya, Bi. Nah, kalau di Subang sendiri gimana sih ya, komunitasnya? Di Subang tuh ada komunitas kopi, banyak malah. Cuma kalau misalkan kalau yang saya gabung sama Pak Ngo tuh namanya Subang Menyeduh. Subang Menyeduh. Subang Menyeduh. Kan? Tadi. Subang Menyeduh gitu. Subang Menyeduh itu, Bi. Kegiatannya paling ya kumpul, biasanya aktivasinya kumpul, terus bikin event ngopi bareng kayak gitu. Kayak kopi pagi atau apa. Ya biasanya Oh, kalau pas awal oke. bagi-bagi kopi Yang gratis, kopi jadi di charity. alun-alun. Jalan depan Masjid Agung. Kopi terpatri. Ya. Benar. Tapi kalau gathering itu ngejojerin motor nggak? Nggak. Di parkiran iya, di parkiran ya, itu. supaya kelihatan terus kan Betul, tuh parkiran. ngejajarin apa aeropreso gitu kan. Bos ya. Sharing aja, maksudnya sharing. Oh, Oh ini kita bawa kopi. Biasanya setiap orang yang ngumpul tuh bawa kopi masing-masing. Oh ini kita bawa kopi dari ini Oh, diseduh sok gitu, gitu. oke. Terus dibagi-bagi gitu. Gratis. Siapa aja yang lewat gitu, kasih nyobain gitu. Jadi biar semua orang tahu, biar nyoba juga. Oh ternyata rasa kopi itu ada yang macam-macam gitu. Oke, Sejauh oke. ini bisa jalan nggak? Sejauh ini kalau aktivasi si komunitas Subang Menyeduh sendiri masih jalan. Masih jalan. Terakhir kita bikin kolaborasi. Jadi bareng komunitas kopi di salah satu komunitas kopi yang besar di Bandung. Namanya Manual Brew Community sama Kolektif Cupping Bandung gitu-gitu. Kita coba ngajuin buat cupping beberapa kopi yang rare. Jadi ada kopi yang emang dilelang di luar negeri. Oke. Itu aksesnya cukup lumayan susah. Harus lewat beberapa lembaga lah gitu. Jadi nggak bisa semua orang bisa akses itu. Kebetulan saya dapat aksesnya lewat anak komunitas Bandung, dipercaya Subang ditunjuk untuk sebagai Subang Menyeduh atau Kota Subang sebagai yang pertama mencoba kopi itu di luar negeri. Maksudnya di luar itu gitu. Soalnya komunitas kopi lain di Indonesia tuh rata-rata beli dan kopinya mahal. Dan kopinya mahal. Mahal banget. Kita dikasih gratis. Jadi karena gitu. mantap Itu bos. berapa kopi sih yang di cup itu, Pak? Itu sekitar 400 kopi. 400 gelas lah. 400 400 gelas. gelas puluhan kopi gitu. Kalau anak muda 411. Jadi ya Diminum. mungkin di cupping cara ya. Iya, ya diicip aja dikit-dikit gitu. Karena kan pesertanya banyak, maksudnya yang partisipan atau yang ikut juga banyak banget kan. Nah, Dari situ juga mungkin ada banyak ada roster-roster di Subang itu. Para kita juga di Subang Menyeduh ada, maksudnya mengakomodir berbagai, bukan hanya barista, maksudnya berbagai lini di industri kopi kayak roaster atau Roasternya tukang sangrai gitu. kopinya gitu, atau mungkin petaninya. Jadi semuanya komplit diundang gitu. Oh. Dan mereka support gitu. Oh. Gitu. Jadi bukan hanya Subang Menyeduh atau panitianya aja, enggak, justru ini semua orang gitu. Oke, ya bentuk-bentuk kolaborasinya di situ. Semua orang yang ada di industri kopi di Subang gitu. Oh, Support. oke, Nah, menarik gitu sih. ya. Ya, Hashtagnya. Subang kolaborasi. Subang kolaborasi ya. Iya, hashtagnya. kita kolaborasi Benar, gitu. iya. Karena kalau sendiri kita merasa tidak mampu
Nah, terutama untuk mengakomodir sebanyak itu. betul, gitu. betul. Caranya ya kolaborasi. Kompetisi. Nah, kita kompetisi. Tadi Saatnya kan untuk nggak- collab. kan nggak kompetisi. Kan sekarang kan kita istilahnya cuma kolaborasi banyak. Oh, sekarang teh. Lebih baik kolaborasi daripada kompetisi kan. Betul. Kan? Tapi orang tertarik sama yang tadi agak lu omongin soal biji kopi yang mahal. Nah itu apa tuh indikatornya? Dia bisa jadi mahal tuh apa? Gitu? Indikatornya rumit. Jadi 5 tahun. rumit sih Anggur kalau ya. Kos anggur. Ya, kalau di industri kopi tuh dibagi jadi dua tipe kopi ya. Misalkan kopi sasetan itu namanya komersial boleh komersial kopi. Nah, kopi yang mahal itu masuknya specialty. Jadi kopi yang dikhususkan gitu. Jadi cara penyajiannya khusus, cara memprosesnya dari kebun khusus, cara buatnya khusus gitu. Jadi cara penilaiannya pun khusus gitu. Nah, apa yang membuat mahal ya cara penilaiannya itu gitu. Khusus. Jadi ada jurinya khusus dan jurinya pun tersertifikasi dari US gitu. Dan ada orang Indonesia di Bandung yang juri juga dan instruktur juga punya license dari US. Itu salah satu sekarang masih eksis. Mungkin kayaknya satu-satunya dia yang punya deh sekarang di Indonesia ya. Orangnya ada di Bandung gitu. Oh, dia yang punya. Salah satunya sekarang. Dulu banyak karena si lisensi atau sertifikatnya itu tuh berlakunya kayaknya beberapa tahun. Nah, kalau nggak diaktifasi atau di renewal tuh angus gitu. Nah, salah satu yang masih eksis tuh ada di Bandung sekarang. Gitu, orangnya. Angus dan itu mahal harus ke US lagi gitu. Ya, itu kayak gitulah. Kayak SIM lah, kayak SIM. Lisensi mengemudi. Ngeperpanjangnya pakai BPJS nggak? Soalnya kan sekarang harus pakai BPJS, Bi. Apa-apa itu. Sekarang itu kebijakan dari pemerintah. Kebijakan dari pemerintah itu. Harus ikut Sangat birokrasi. Sangat bijak. Bagus. Bagus. Indikatornya kesehatan. Oh iya. Cover nih kesehatannya. Ke cover gitu kan bisa jadi oh ini banyak ngopi tapi jangan lupain kesehatannya ya. Masuk. Bisa jadi. Bisa. Iya, pemerintah Syaratnya bisa nggak Albi kan ya? Ya bisa. Alhamdulillah pemerintah mah. Ya. Baura sama ketong kadinya obrolan. Ya, kembali ke handphone. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya apa nih? Sebenarnya kan tadi orang sebenarnya lebih penasaran kan kopi teh beda rasanya. Ya. Beda rasanya teh apakah setelah di roaster atau memang dari pohonnya juga beda gitu? Atau pengaruh tanah beda? Itu banyak unsurnya, maksudnya lebih rumit lagi kalau bisa dibilang, maksudnya kalau diasumsikan pengaruh tanah bisa karena tanah yang menumbuhkan tumbuhan kopinya sendiri kan. Kayak jangankan kopi, buah lain pun misalkan kalau ditanam, misalkan mangga ditanam di sawah, nggak mungkin kan, nggak mungkin jadi. Ya sama juga kopi juga gitu, pasti berpengaruh ke buahnya gitu atau pertumbuhan si pohonnya gitu. Itu yang pertama pasti di situ. Terus yang kedua ada jenis kopinya. Nah, ada Arabica, misalkan ada Arabica, ada Robusta gitu. Arabica juga ada variannya misalkan Tipika gitu namanya, terus ada Bourbon gitu. Itu beda-beda rasanya gitu. Gitu. Dari situ baru ke tahap ada proses pasca panen. Jadi setelah dipanen, kopi itu diproses gimana lagi untuk menghasilkan rasa yang berbeda-beda gitu, Mbak. Oke, berarti emang jadi rumit konkret gitu. ya, emang Iya. rumit gitu kan. Kompleks juga. Kompleks gitu. Yang bisa menentukan rasa si kopi itu ya. Jadi kalau ngomongin kopi mau berubah rasa ya jauh ke kebun sana juga udah bisa dirubah-rubah. Ya, sama kayak nyawa kerja. Iya. Beas kristal. Betul. Sarua gitu, bes ketan, kayak Teo 42 kan.
42 itu Ayo, 42 ya. Ciherang. Sebutnya Ciherang kan. Orang penasaran nih, tapi kalau misalkan di Origma dan di Sejati nih, yang paling sering dipesen apa sih? Sejati. Kalau Sejati sih banyak yang dipesan, mungkin yang kita sediakan sekarang kopi Sejati. Oh, Namanya ya. Kopi susu deh. Kopi susu Ini yang Sejati. paling Es kopi susu ya, Pak? Es kopi susu. Emang kayaknya emang cocok buat awam-awam kayak kita sih. Iya. Enggak. Coba. Ayo emang Pak. Ayo. Mah. Lihat. Ayo audit yuk. Oh. Kalau di Origma, Pak? Kalau di Origma kopi hitam, rata-rata kopi hitam. Kopi hitam. Nggak ada yang susu, maksudnya kebanyakan yang mesen ya. Dibikin apa tuh kopi hitamnya? Bikin, ada namanya V60. Si V60 itu salah satu alatnya juga, nama alat kopi. Ya itu bisa buat bikin kopi hitam. Nah itu kebanyakan Oh, filter Filter gitu. ya? Filter kategorinya. Apa? Javanese juga pakai itu ya? Iya, kayak itu. Sama ya? Kopi Oke, hitam. berarti beda penyajiannya sama es kopsu itu beda ya? Beda. Oh. Bahannya pun beda. Maksudnya ada kopinya, kalau es kopi susu cuma ditambahin susu kan. Kalau ini hitam aja, kok nggak ada susu. Oke, gitu Bi. Jadi Nah itu boleh. kompleks sih ngebahas tentang kopi mah. Tapi orangnya sangat penasaran mah dengan pergerakan si Subang Menyeduh sih. Makanya. Subang Menyeduh ya orang tuh sangat tanya memantau pergerakan Subang Menyeduh itu dari jauh tuh orang Meneropong. udah Meneropong. meneropong orang. Oh, Dua. Ibu-ibu ya. Wibu-wibu. Ibu-ibu hilang anjing. Jadi Tapi gitu. Subang Menyeduh teh ada kreatornya nggak? Pembikin pertama gitu atau? Foundernya ada, sekarang masih ada di Subang, anaknya masih tergabung. Cuma itu kan berdirinya dari tahun 2018 ya. Oh, 2018 yang mendasari adanya Subang Menyeduh katanya ya, karena sebelum saya ada, maksudnya gabung gitu, kata para foundernya tuh gara-gara buat sharing aja, sharing pengetahuan tentang kopi, entah cara jualnya, Oke. entah cara bikinnya, atau cara ngolah di kebunnya, gitu. Kalau dulu kan akses belum ada tuh kayak gini-gini podcast dan lain-lain belum ada. Belum ada. Baca buku kan, baca buku. Benar. Itu HP juga masih taktek gitu. Asia slang, masih Asia slang. Jadi caranya sharing kan. Bener mau gak Kalau tahu bisa nanti batur. Ya akan lain loh. Pakai bingung ya Mas. Iya, jadi salah satunya ya sharing ngumpul gitu. Iya. Kalau waktu itu kalau kata anak-anak mah ya kenapa nggak bikin nama komunitasnya aja sekalian gitu. Karena kita para penyeduh awalnya kan yang kerja di coffee shop kayak Bang Ngoni terus dan lain-lain gitu, barista lah gitu, penyeduh lah gitu, makanya namanya Subang Menyeduh gitu. Nyeduh bareng-bareng lah buat sharing gitu sekalian kayak gitu. Kurang lebih gitu. Kalau lain hal movement ya, kan industri kopi di Subang teh cenahnya sekarang lagi rame-ramenya. Betul. Itu menurut kalau lu sama Amon gimana tuh perkembangannya teh? Ya, Sisi positif sama sisi negatifnya boleh juga sih. Iya. Karena buat bisa mungkin ada apa ya, evaluasi mungkin ya. betul dari teman-teman Teman-teman yang mau bikin ya apa kopi shop, Kopi shop. atau mungkin yang udah berdiri. Itu gimana tuh perkembangan si di Subang teh? perkembangan industrinya mungkin. Industrinya teh Industrinya. gimana? Kalau di Subang gimana Oh. sih? Kalau di Subang sih sekarang mungkin grafiknya agak apa ya, bagus banget ya, mungkin Pesat banget Pesat. gitu. Mungkin sampai beberapa hampir setahun tuh udah banyak kopi shop yang baru ya Pak. Baru Banyak banyak kopi shop banget. yang baru, Banyak mungkin banget. hampir setahun tuh ada 3 atau 4 lah di Betul. Subang tuh. Mungkin banyak orang-orang yang dari luar datang ke Subang mungkin lihat grafiknya Subang tuh bagus gitu. Dari bidang-bidang maksudnya anak muda yang sering ngopi gitu kan. Betul. Sebenarnya kalau misalkan mungkin lebih bagusnya pun banyak orang-orang yang di luar kota datang ke Subang bikin kopi shop yang bagus juga gitu. Supaya makin Subang tuh makin bagus gitu, semakin banyak anak-anak orang Update mungkin update ya. gitu, Iya, update iya. gitu. Dan mungkin kalau bisa buat anak-anak Subang yang lebih masih muda
jangan untuk malu jadi pekerja di kedai lah kalau bisa. Jadi mungkin menjadi motivasi lebih bagus dan maksudnya pengen kerja jangan malu gitu. Kalau mau jangan malu. Tanya-tanya sekarang kan banyak yang ada Subang Menjenuh nih, bisa kita gabung, bisa sharing. Betul. Supaya nanti tahu prosesnya seperti apa, kita kopi seperti apa. Jadi nanti saat ada kerjaan atau ada lowongan yang mungkin di Subang banyak kopi shop, mungkin bisa kita salurkan gitu. Oke. Harapannya Membantu lah, membantu. Membantu. Yang pengen misalkan kerja ya bisa gitu, maksudnya adalah jalannya gitu. Nah, biasanya berarti kalau misalkan ada yang baru di Subang ya, Iya. atau kopi shop gitu, ada koordinasi atau misalnya, ini ada si kopi shop ini. Ada coaching, Biasanya ada biasanya Ada info lah biasanya. Kebetulan Pak Ngo di Subang Menjenuh kebagian media dan lain-lain, jadi biasanya maksudnya ke Pak Ngo. Ada yang butuh barista di kopi shop A di Subang gitu, kira-kira bisa bantu, nanti Pak Ngo posting di sosial media Subang Menyeduh kayak gitu biasanya. Kopi shop. Kopi, iya, brand ambassador kopi. Mantap. Iya. Aja ya, sampai terus, ayo. Apa? Pasti. Ini kalau kata A, gimana perkembangan? Sebenarnya kalau dari keseluruhan di Indonesia, misalkan dari tetangga kota Subang sendiri ya, misalkan Bandung lah, jangan jauh-jauh yang terkenal gitu, kota Bandung, tetangga dari Subang. Sebenarnya pergerakannya udah jauh lebih dulu gitu tentang industri kopi, entah kopi shopnya, entah baristanya, entah eventnya kayak kompetisi atau komunitasnya pun, jadi budayanya udah terbentuk gitu. Nah di Subang tuh baru mulai ada lagi setelah pandemi ini gitu. Mungkin kalau pas pandemi orang-orang pada takut kali ya bikin kedai kopi atau nongkrong di kedai kopi. Sekarang kayaknya udah mulai naik lagi, dan bagusnya brand yang kata tadi Pango bilang, brand-brand luar masuk, jadi nge-influence yang orang Subangnya sendiri, yang maksudnya yang pengen bikin kopi shop, jadi nambah motivasi gitu. Kenapa orang luar bisa buka kopi shop di Subang, sukses misalkan, kenapa kita nggak bisa gitu. Ya itu gitu. Jadi industri di Subang tuh kayak gitu sekarang gitu. Karena kalau bicara keseluruhan ya Subang memang masih tertinggal. Maksudnya itu mah proses ya. Proses. Tertinggalnya beberapa tahun misalkan dari Bandung yang tadi yang dekat gitu. Tapi kita akan ke sana kok, cuma butuh waktu aja gitu. Kita aja. Sama Bandung cuman beda 5 tahun kok. Iya. Butuh waktu aja gitu. Butuh waktu. Jadi, makanya kan dengan cuman beda 5 tahun, friend. Biasanya gitu, dari Bandung ini yang happening apa? Turun ke Subang 5 tahun kemudian. Baru rame. Ya, fun fact lah itu ya. Fun fact-nya gitu. Maksudnya, tapi ya kita juga nggak bisa memungkiri ya. Maksudnya memang kenyataannya kayak gitu, cuma tindak lanjutnya kita sebagai orang atau anak muda di Subang atau gimana nih, kayak bikin podcast gini mungkin bisa membantu untuk memotivasi anak Subang bisa biar berkembang. Misalkan khusus di kopi gitu, pengen yang jadi barista, pengen yang buka kopi shop dan lain-lain. Jangan orang luar aja gitu. Iya. Tapi bukan mendiskreditkan orang luar juga, karena orang luar juga memberi hal positif gitu. Betul. Jadi menginfluence gitu. Kita akan ke sana. Kita lagi ke sana, OTW. Oke, tungguan we teh. Karek mandi heula teh, urang teh karek mandi dengan masak gigi heula, solo. Nah gitu. Iya. Naon heula? Tapi urang udah tertarik KOL tadi. KOL. Oke. Subang. Karena emang sudah tidak bisa dipungkiri ya. Tidak bisa dipungkiri kan. Familiar, Aringo. Tapi sebenarnya Aringo. Kopi sama dengan Aringo. Aringo sama dengan Ari Kastu. Ayolah. Kastu sah. Kopi. Urang oge. Ya. Si aya nu rilet mawaan Ari Lembur, nu dibawana Ari Lembur. Aya nu rilet pamajikanage cicing nyahoeun. Nah, kan berbicara KOL pasti berbicaranya personal branding Ano. Betul. Ya kan? Setuju Jadi, sih. Setiap proses anggota gimana sih
ingin apa ya, bikin Personal branding. personal branding yang kuat gitu. Ataukah si Pang teh kan terkenalnya teh sekarang mah udah kopi banget sih Pak. Udah bukan Harimau yang dulu, bukan lah yang Sekarang, iya. Tegal. Tegal. Salah. Salah. Ini kita apa Bang? Tegal. Kita kenapa? Prosesnya pasti udah selama ini ya Pak. Iya. Berarti kalau 6 tahun berarti prosesnya udah 6 tahun. Udah 6 tahun, Udah Bre. 6 Itu. tahun kan. Pasti sebenarnya nggak nyangka juga sih kalau sampai orang-orang bisa, maksudnya sampai bilang kalau di mana mau di ngebar ya mungkin anak-anak pada ke situ gitu kan. Nggak nyangka juga, dan mungkin support dari anak-anak, mungkin dari Ngo, ya terima kasih gitu kan. Terima kasih buat semuanya udah support dari dulu sampai sekarang. Betul. Salah satu apa ya mungkin bentuk support yang bisa diberikan teman-teman gitu terhadap barista itu caranya seperti itu, friend. Jadi kita bisa mendatangi di mana barista favorit kita. Biasanya gitu, misalkan Ngo nih lagi apa sebutannya? Ngebar di kopi Brau misalkan. Pada kesana biasanya gitu bentuk support system, circle itu harus dibentuk kayak Subang menyeduh kan. Pertamanya pasti dari forum dulu kan. Ya mah kurang sharing tapi kan dari obrolan kecil lah biasanya dari obrolan kecil terus berkembang menjadi movement Bi. Betul. Gitu kurang lebih. Ombak letik Gede. Ke bawah ombak. Alin. ombak letik kopi. Bos. Oh. Ya. Kan? Ya, oke. Tapi di Subang kan ya tadi kan banyaknya kopi shop itu kan ada yang kayak misalkan, lo tempatnya di Instagramnya kopi shop. Betul. Kan? Betul. Ada yang memang jadi kebutuhan ke ngopi gitu. Ya kan ada lifestyle, ada kebutuhan. Nah itu gimana sih tanggapannya Teman-teman nih. teman-teman? Kalau itu kalau fenomena itu. saya dulu ya yang paling kalau di Subang maksudnya Indonesia aja ya, maksudnya jangan dulu Subang. Indonesia rata-rata sekarang tuh lagi rame di Twitter menuju Indonesia kopi 12 kilo per tahun. Jadi itu artinya konsumsi per orang di Indonesia untuk konsumsi kopi itu belum 12 kilo per tahunnya. Sekarang lagi digalakan sama anak-anak komunitas Kopi Satu Indonesia tuh menuju ke arah 12 kilo per tahun, per orang ya. Per orang 12. Berarti sekarang belum ke arah 12 kilo. Berarti kalau dari data yang udah ada sekarang aja itu dari seluruh Indonesia tuh ya kopi tuh belum cukup jadi kebutuhan. Oh, karena emang indikatornya biasanya itu kan? Itu dari minum kopinya dulu gitu. Okay. Dari jumlah kopi yang dikonsumsinya dulu atau jumlah kopi boleh bisa dibilang jumlah kopi terpakainya dulu lah gitu. Okay. Masih kurang sebenarnya gitu. Jadi belum jadi kebutuhan, masih jadi lifestyle. Misalkan balik lagi ke Subang. Ya sekarang nongkrong di coffee shop udah jadi lifestyle. Jadi kayak malam minggu kemana sih pasti ke coffee shop. Coffee shop sih. Nongkrong di coffee shop gitu. Belum, tapi kan kalau dibilang berapa orang sih misalkan dari orang 5 orang misalkan datang ke Sejati gitu. Berapa orang sih dari 5 orang itu yang pesen kopi gitu. Dari situ aja udah kelihatan di mana orang itu berarti butuh tempatnya aja gitu atau butuh nongkrongnya aja gitu, butuh ketemu temannya aja, bukan untuk kopi. Beda sama kayak saya di Qatar misalkan di luar negeri atau teman-teman saya ada yang kerja di Australia gitu, ada yang di Swiss juga. Ya di sana udah jadi kebutuhan gitu. Iya, jadi mereka nggak bisa kalau nggak ngopi 3 gelas sehari atau 2 gelas sehari kayak gitu. Bar panas, Pak. Mereka iya, semacam kayak gitu mungkin ya. booster buat mengawali hari dan mengakhiri kan. Mengakhiri ya, tapi kan namun diurang mah. Namun kolot-kolot diurang ya. Pak, lamun nuka saya mah mun ka imah ditawaran pasti kopi.
Bari jeung lain kopi tubruknya nya. Kopi saset palingnya kan. Pak, kopi Pak. Ah, teu ngopi wae cenah teh. Berarti jeung mang kopi edik ya. Gitu sih. Ini ngopinya fisik ti di imah gitu. Saya dengar ya. Ayo kopi pas ningali ke orang jauh. Agar orang jauh. Paling nanya, paling nyambung. Paling nyambung. Kudapan ada cemilan. Cemilan kan? Cemilan 10, 11. Oh, berarti bukan selama ini ya. Untuk sekarang masih ke lifestyle. Masih ke lifestyle. Ya. Kalau menurut saya ya, nggak tahu Pango mungkin Kalau- punya kacamata penglihatan yang lain. Benar. Kalau cuma emang kayaknya kayak benar-benar anak Subang tuh harus juga Pak. Ada juga yang kebutuhan, ada juga mungkin butuhnya nongkrong atau butuhnya kopi gitu biasanya gitu. Itu orang-orangnya dan anak-anak muda zaman sekarang tuh emang dari umur yang mungkin dari zaman sekolah ya maka Pak dulu mah memang nggak ada tempat kopi ya Pak. Tempat kopi mungkin dari sekarang tuh banyak kopi shop dan anak-anak sekolah tuh banyak yang nongkrong kopi shop yang baru-baru sekarang. Jadi memang kebutuhan dengan Instagramable banget lah mungkin ya. Oh, oke. Berarti yang dicari emang masih tempatnya. Ya? Masih tempat. Kalau Subang sudah seperti ini biasanya sih. Oke. Berarti fenomena seperti ini emang apa ya? Menariknya kopi itu belum jadi kebutuhan. Tapi biasanya di umur ya Pak, di umur yang anak muda mungkin mungkin kalau dari ya, dewasa mungkin butuh kopi. Butuh kopi, Oh, butuh oke. minum kopi gitu. Kayak gitu. Umur. Mas Ende kan yang inspirasi itu kopi. Kopi orang. Ya, Kopi wae orang teu bisa lepas si kopi, orang si banget kopi. orang Hidup ya. orang nyetok di imah be. Nyetok kebut nu masuk. Ibaratnya kayak preso ya. Orang masuk kategori orang-orang yang berkebutuhan kopi. Bukan berkebutuhan khusus ya. Oh kakak ya. Saya berkebutuhan kopi karena orang geus 12 kilo. 12 kilo. Poe. Dahar. Di popcorn ke. Kopi popcorn gitu kan. Sama popcorn. Samu ini pakai kopi orang. Sebisa lepas dari kopi. itu bisa lupa. Itu bisa pisan. Pisan. Kieu pisan orang. Kopi edik pisan orang. Japanes lah, sanu teu. Oh. Sanu teu nonton. Kan? Enggak, siapa yang enggak minum gitu. Tapi kenapa kan kemarin ada sesi pertanyaan ya, tapi karena ini waktunya udah agak mepet, cuman satu aja ya. Satu Aja yang dibacainnya. Oh, Sesi oke. Dari 432 pertanyaan, Oh, cuman satu ya. Oh, Berarti? tadi Cik Bapak udah nambahin lagi. Oh, 675. Oke. 675 pertanyaan. Oh. Cuman satu. Banyak juga. Banyak, Pak. Mantap. Banyak yang berbohong gitu. Karena Pak podcast kita itu nggak butuh subscribe. Betul. Nggak butuh subscribe. Karena Karena mah kita butuh ditonton. butuh ditonton doang. betul. Itu aja sih Jangan sebenarnya. di-subscribe. Nah, Yang penting exposure, engagement aman. Nah, itu. Mantap. Yang penting mah. Ini tahu nggak? Tak unggul. Ya, langsung aja bacakan. Di 02 titik sayang kamu. Oke. Facebook ya itu. Tidak aman. Facebook, Twitter. Friendster. Micet kayaknya. Di Subang ada gak sih kopi shop yang bisa nongkrong sambil ngajarin bikin kopi? Nah, menarik. Nah, eta bener eta. Menarik. Saya ini. Menarik. Lain foto profil awe lain deh. Wah lain. Lain. Lamun foto nawe kan nawaran judi online. Kepo. Ya, mau nggak saya menangin? Bagaimana 20%? Kak, link gacor nih. Jambat aki-aki, Kak. Yeus. Wah, eta. Ayo. Kalau saya sih nggak mungkin dari sekarang agak lu ada sih. Ya. Di Agalu. Kalau khusus kayak customer nanya terus pengen sekali-sekali diajarin,
kayaknya bisa, maksudnya bukan saya aja, maksudnya setiap coffee shop juga bisa. Sejati pun kalau misalkan Ango pengen bikin nyobain nyeduh kopi sendiri, pasti bisa. Semuanya juga pasti bisa sih kayak gitu. Bukan saya misalkan di Origma terus di Sejati aja, yang lain pun pasti bisa. Asal maksudnya ya izin dulu lah pasti tentunya. Gitu. Bosna weh. Izin dulu pasti gitu. Semua orang pasti, setiap barista pasti dengan senang hati mengajarkan dan memberitahu. Jadi jangan sungkan untuk belajar ya. Belajar. menanyakan, Menanyakan, sharing. Nah, Ada media sosial, DM aja. Tuh. Ke Ari Engo. Ya, tapi kan ada Subang Menyeduh juga, Pe. Nah, boleh Subang Menyeduh. Iya, Bisa. fungsinya sebuah komunitas kan Bisa. emang buat sharing gitu kan. Instagramnya Biar apa Pak? Instagramnya? Subang Menyeduh, disatuin semua. Subang Menyeduh. Menyeduh. Disatuin semua. tuh. Jadi ada di sini Subang Menyeduh ya. Ya buat tanya. Yang mau deh bisa dua. Editorna euy. Ayo, ayo. Pas itu Editorna Nggak capek ya? capek-capek kikieuan ya. Muncul. Muncul. Teu muncul eueuh ngo. Oh, Nu muncul teh ngadon menit di YouTube. Jadi Subang Menyeduh. Subang Menyeduh, bisa. Subang Bisa, Menyeduh bisa, ya bisa. udah Kalau sekarang. mau daftar langsung ke Origma bisa, ke Sejati bisa. Sejati Sejati bisa, bisa. kedai lain juga teman-teman yang ada Kedai di lain juga. Subang Menyeduh juga banyak. Banyak. Nah, Banyak. oke. Banyak kan, Banyak, konsepnya. banyak, Banyak. Bi. Dan apalagi kan kita nggak kita, maksudnya Subang Menyeduh itu sekarang anggotanya udah berapa, Pak? Kalau misalkan. Sekarang yang tergabung di grup WhatsApp kita kurang lebih 105 orang. 100 105 buset, orang. banyak itu, Pren. Banyak dari Subang Atas sampai Sukamandi ada, Pamanukan ada, Berarti sekabupaten sekabupaten gitu. Tapi kayaknya ada yang dari luar Subang juga. ada Ada. dari luar Subang. Ya intinya kalau Subang Menyeduh kan namanya aja karena terbentuknya di Subang Iya, sama iya. anak-anak Subang, foundernya juga anak-anak Subang, maksudnya yang bikin gitu. Yang pertama ini anak-anak Subang, namanya Subang Menyeduh. Tapi kalau orang luar mau gabung ya nggak apa-apa. Jadi masalah. Nggak jadi masalah. Kalau berarti bisa sharing di grup juga ya, Pak? Bisa. Ngobrolnya suka pakai stiker nggak? Kayaknya ada. Masih ada masih. Ngopi dulu Kang, stiker. Ala bapak-bapak. Bener, Bi. Eta Ala bapak-bapak, babe. Grup WhatsApp perumahan gitu. Grup WhatsApp keluarga kan ngobrolnya kan itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam pakai stiker. Pakai stiker. Tapi pernah tuh pakai foto dikirim. Ente, bisa gue sih. Tapi untuk kedepannya, harapan movement dari industri kopi sendiri di Subang aja dulu. Gimana sih harapannya? Kalau di Subang, kalau maksudnya dari Subang Menyeduh khususnya ya, harapannya pengen terus ada aktivasi yang pasti ya, karena secara organisasi kita udah ada strukturnya, terus ada program kerjanya gitu. Jadi cuma kemarin terhenti karena sebelum puasa dan setelah puasa sekarang mungkin akan maju lagi, mulai ada aktivasi. Ya harapan movementnya bisa collab lagi kayak yang event yang terakhir itu. iya. Bisa bawa nama Subang juga gitu, lewat jalur industri kopi. Betul. Makin banyak Kegiatan. Bisa support barista-barista Subang juga buat berkarir di luar Subang atau berkompetisi di luar Subang, Nah, kayak gitu. iya sih. Kita suportif lah pokoknya. Harapan. Ini udah ngomong. Apa? Cekam ya. Kurang lebih sama lah, satu Pasti, ya. komunitas lah, satu komunitas kurang lebih Ya, sama. mudah-mudahan nanti juga kita Ya maksudnya saya juga terima kasih diundang di Oh, podcast, mempromokan Subang Menyeduh dan movementnya. Ini juga salah satu support dong. salah Bener satu tuh? support ini. Aku Makanya gabung. terima kasih. Subang Menyeduh? Iya. Boleh. Boleh kan? Boleh. Boleh. Batuin. Batuin. Kan orang butuh momen-momen anu nge-rap di Subang Menyeduh. Betul. Kurang rap lah.
Ngerep lah itu. Ngerep lah itu. Bikin rap tentang kopi. Bikin rap tentang kopi. Nah, itu tuh. Tentang kopi lah, tentang kopi. Subang. PRT. Jangan lah ya, jangan. Maksudnya udah terkenal skill black atau? Aduh, nanti budget perpom masuknya. Ya, kurang lebih seperti itu jadi Bi. Oke. Nanti ya Soal lima mah pasti. oh pasti nanti ya, nanti. Ada. Tapi nanti saya juga pengen masuk sih sebenarnya Bi, biar nambah koleksi stiker juga. Koleksi stiker kan kayak gitu. Stiker WhatsApp. Stiker WhatsApp. Koleksi stiker WhatsApp. Jangan ngopinya di step dulu. Ngopi kui. Ya mah euy. Boga stiker imah pro. Berbayar. Oh iya. Gitu. Ya semoga nanti ke depannya juga kita bisa Subang Menyeduh ini bisa berkolaborasi dengan Subang Creative Hub gitu, Pak. Amin. Harapannya kedepannya mungkin bisa. Harapannya. Mudah-mudahan ya, Pak ya. Bisa. Amin, Nanti. Udah disediakan tempatnya ada di SCC. Betul. Ya. Kalau Subang Creative Hub tuh ya Subang Creative Hub, ya SCC dulunya. Gedungnya gitu. Sangat memadai untuk bisa apa ya? Berkegiatan. Misalkan area yang dalam mesin kopi cemrawat gitu. Bisa di dia. Ngaroster di dia bisa. Bisa roasting di rumah, kopi bisa. Bisa karena emang Tugasnya. nggak cowok-cowok yang bisa ngerosting itu lebih pintar daripada yang ngeghosting. Hey yo. WhatsApp. Gitu. Segitu. Tahu nggak? Tahu. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman obrolan kita bersama dengan Agaluh dari Origma. Terima Arigma kasih dari Sejati. semuanya. Terima kasih. Nah, sebelum saya tutup juga Bi, saya mau ucapkan terima kasih juga buat Subang Creative Hub yang telah apa? Ada di sini. Memfasilitasi. Ya, kita Subang Creative Hub dulu, baru Subang Creative Center. Maksud saya gedungnya. Sekarang Nah, sudah dingin. udah dingin karena tadi dibukakan pantona. Dibukain pantona, dibukain yang likbok. Kita ngulik udun ya. Jadi tong di subscribe. Tapi ke depan untuk yang mau support juga masih. Oh iya, ya, ini masih kosong, masih bisa support. Masih bisa support. Ya, kalau kalau- mau pajang karyanya di situ. Betul, kalau mau Ini pajang Bang, karya. ada beberapa pajangan karya dari apa? Dari pengrajin kria. Betul. Ini ada ini ya. Hiasan apa? Kayu. Iya, Kayu. apa ya? Kayu terus ini kalung apa, Bi? Kalung. Hah? Sebenarnya itu teh bukan kalungnya, Bre. Oh, bukan. Tapi tempatnya. Oh, oke. Tempatnya yang di- Tempat kalung. Tempat kalung gitu. Oke, bagus itu bagus. Patung gitu. Patung. Oh, Pak, ini patung ini. Itu teh patung lah. Patung sih. Patungnya? Anyaman. Patungan. Oke. Bagus. Nah, untuk Ya tinggal diisi ya, nantilah ya. Ya, Kalau saya XL sih bajunya. Terus juga ya orang L sih. kalau L L Oke. bisa dipakai pemajikan ongkoh. seduanan ya. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi jangan di subscribe, Subscribe. jangan di Jangan di nyalakan tombol logo dan nggak tombol lonceng tekudu orang boga kene sipatan Masih ada yang bisa membantu kita. pasti ada yang bisa membantu kita kecuali ya bentuknya beda gitu kan. Oh kan bisa kan? Bisa. Orang support ah, orang bisa datang kan itu, orang bisa ngirim produk ah support ah, subscribe. Support kan ada Bentuk kan? support eta Tapi lama termaksa. temaksa orang. Termaksa. Kopi ku mamane. Mamane. Rek subscribe bikin tege. Mana-mana orang-orang. Ya jadi begitulah salam ke keluarga ah. Siap. Terima kasih. Kita harus kunjungan wae. Dan jangan lupa cuci kaki sebelum tidur. Betul. Betul. Salam ke pemerintah. Asik.